Muncul permasalahan baru dari si ayam yaitu ketika melakukan pembelajaran daring di depan ruang kelas ini ada 2 ekor ayam, Jago dan Babon kejar-kejaran, entah itu mereka ngejar apa, dan berkokok di sembarang tempat di dekat tripod saya sehingga mengganggu kelancaran pembelajaran daring dan menimbulkan suara bising ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada video ini kita akan update tutorial tentang PPG, Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2021, khususnya pada bagian praktik pembelajaran. Sobat-sobat semuanya, pada saat kita sudah sampai pada tahap praktik pembelajaran, yang mana terdiri dari praktik pembelajaran ke-1, praktik pembelajaran kedua, dan praktik pembelajaran ketiga, itu ada lembar kerja atau LK yang harus kita isi dan kita upload. Untuk yang di sini kita sudah sampai pada pelaksanaan praktek pembelajaran yang kedua. Ini adalah kita itu diwajibkan untuk menjadi tugas dan tagihan mahasiswa pada praktek pembelajaran yang kedua, baik itu luring maupun daring. Ini adalah mengisi dan juga mengupload LK 3.3 dan juga LK 3.4. Bagi teman-teman yang belum memiliki, untuk format LK-nya bisa diunduh pada bagian praktik pembelajaran, pada bagian paling atas yaitu bahan pembelajaran ya. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan LK yang masih kosong, LK 3.1 sampai LK 3.7. Oke, pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang cara mengisi LK 3.3 dan LK 3.4 yang merupakan itu wajib kita isi dan kita upload pada pelaksanaan praktik pembelajaran yang kedua. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita mulai dari LK 3.3 ya, karena ini nanti erat kaitannya dengan LK 3.4, maka secara bersamaan pada video ini kita berikan tutorial cara mengisi LK 3.3 dan LK 3.4. Ini adalah saling sambung menyambung ya. Yang mana untuk LK 3.3 itu berisi jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar kedua. Kemudian untuk yang LK 3.4 ini adalah berisi tentang penyelesaian ya teman-teman. Nah ini adalah jurnal mengajar dan kasus yang kedua dan juga di sini penyelesaiannya ya. Oke, baiklah sobat semuanya, kita langsung saja ya. Nah di sini untuk yang LK 3.3 ini adalah seperti ini. Kita gunakan untuk mengisi jurnal mengajar dan juga kasus pelaksanaan praktik mengajar yang kedua pada pembelajaran PPL yang kedua. Yang mana di sini untuk tanggal ini kita isikan tanggal pelaksanaan PPL 2. Kemudian untuk tempat ini adalah tempat pelaksanaan PPL yang kedua. Kemudian untuk bentuk ini adalah bentuk PPL kedua itu apa? Apakah dalam jaringan atau luar jaringan? Kalau misalkan kita dalam jaringan, maka luringnya ini kita hapus ya. Kalau misalkan pelaksanaannya luring, maka daringnya yang dihapus. Misalkan saya mengadakan dalam bentuk daring, ini kita hapus, ya kan? Waktunya, nah ini alokasinya ya teman-teman, jam berapa sampai jam berapa gitu, disesuaikan dengan alokasi yang ada di RPP. Kemudian kompetensi dasar dan indikatornya apa? Kemudian jumlah peserta didiknya ini berapa? Kemudian kendala yang terjadi itu apa? Ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan apa? Serta kasus yang muncul itu apa? Yang namanya untuk jurnal mengajar ya pasti ada kasusnya apa gitu kan? Oke, ini teman-teman. Ini adalah untuk LK 3.3. Kemudian untuk LK 3.4 nanti kita cari penyelesaiannya teman-teman. Nah di sini LK 3.4 yaitu daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik pembelajaran kedua.
Dari kasus yang ditemukan pada LK3.3, maka di sini itu kita tulis kembali. Kemudian faktor penyebabnya apa? Kemudian solusinya ini bagaimana? Nah, ini adalah data kasus berdasarkan kasus permasalahan yang timbul pada LK3.3. Nah, selanjutnya contohnya, teman-teman, inilah contohnya yang saya terapkan pada pembelajaran kedua saya, kebetulan pembelajaran daring. Ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah sebagai contoh ya. Nah, ini adalah kalau saya seperti ini. Ini teman-teman. Jadi ini kita mengisinya ini berdasarkan pada RPP kita ya. Nah, berdasarkan pada RPP. Jadi kita sambil membuka RPP. Ini adalah untuk RPP saya. Jadi RPP-nya untuk kelas 4, kemudian tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Kemudian di sini kita memakai tema ini. Kemudian untuk kompetensi dasar dan juga indikatornya, ini langsung kita kopikan saja teman-teman ya. Ini langsung kita kopikan gitu kan dari RPP, kemudian kita pastekan pada LK3.3. Nah, di sini untuk LK33 saya, ini adalah pelaksanaan Selasa 15 Juni kemarin, tempatnya sekolahan saya. Kemudian di sini ini adalah kita memakai daring teman-teman. Nah, maaf ini tadi keliru ya, daring. Kemudian waktunya ini jam 9.10.00 sampai 10.45. Kemarin 3 JP teman-teman ya. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, ini kita tulis seperti ini. Ini langsung kita pastekan tadi dari RPP ya. Kemudian jumlah peserta didik yang hadir, ini ada 6 anak. Kemudian untuk kendala yang terjadi ini. Oke, ini kendala yang terjadi. Ini adalah ini contoh ya teman-teman. Untuk punya saya ini kendala yang terjadi. Yang pertama, koneksi internet teman-teman. Nah, di sini untuk ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan ini apa? Koneksi internet tidak stabil. Nah, jadi noter itu ya. Kasus permasalahannya suara siswa tidak terdengar dengan jelas di laptop guru ketika sedang pembelajaran melalui Google Meet. Nih, kemudian kendala yang terjadi yang kedua, ini gangguan suara yang mengganggu pembelajaran. Ini adalah gangguan suara hewan. Ini adalah dalam artian kambing, teman-teman. Jadi ceritanya gini, yaitu tetangga sebelah sekolah itu baru saja membeli beberapa ekor kambing yang baru ya. Yang selalu berteriak mbek 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 gitu ketika saya melakukan pembelajaran daring dan suara tersebut masuk dalam rekaman Google Meet sehingga mengganggu jalannya pembelajaran teman-teman. Ini adalah fakta karena tetangga saya baru saja membeli kambing. Kambing itu kalau baru itu kan mbak mbek terus ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, ini gangguan suara dan tindakan dalam pembelajaran. Ini adalah dari 2 ekor ayam teman-teman. Lalah no, saya itu pas pembelajaran daring karena di dalam ruangan itu suara mbak-mbak itu kan terdengar jelas. Jadi kalau saya ke depan ruangan, depan kelas, itu ketika itu walah itu tanpa disadari ada pitik babon, pitik jago itu uber-uberan kawin teman-teman. Nah, ketika melakukan pembelajaran daring ada 2 ekor ayam yang kejar-kejaran dan berkokok di dekat tripod saya sehingga mengganggu kelancaran pembelajaran dan menimbulkan suara bising. Ini adalah permasalahan saya, permasalahan di LK3.3. Kemudian penyelesaiannya ini kita langsung tuangkan pada LK3.4 ya. Ini teman-teman. Jadi kasus yang ditemukan, ini suara siswi tidak terdengar tadi di laptop guru itu ketika sedang belajaran melalui Google Meet dikarenakan penyebabnya faktornya adalah karena internetnya tidak stabil. Kemudian alternatif yang saya lakukan ini adalah siswa saya suruh merestart HP-nya dan memperbaiki koneksi internetnya ya. Kemudian yang kedua, karena ini untuk permasalahan kedua nih ya. Tetangga sebelah sekolahan baru saja membeli beberapa ekor kambing yang selalu berteriak ketika guru melakukan pembelajaran daring dan suara tersebut masuk ke rekaman Google Meet sehingga mengganggu jalannya pembelajaran. Kemudian faktor penyebabnya itu adalah karena gangguan hewan kambing baru ya. Karena tetangga saya itu membeli kambing anyar, wedhus anyar cah. Tetangga sekolahnya terus Mbak Dek terus.
Kemudian solusi saya, ini saya mencari ruang kelas yang lain agak menjauh dari rumah tetangga sekolahan yang baru saja membeli kambing itu. Kemudian saya pindah ke depan ruang kelas, itu suara kambingnya tidak begitu terdengar kalau dari situ. Namun ternyata muncul permasalahan lagi, yaitu ketika saya pindah di depan ruang kelas, itu adalah muncul permasalahan dari si ayam. Muncul permasalahan baru dari si ayam, yaitu ketika melakukan pembelajaran daring di depan ruang kelas ini ada 2 ekor ayam, jago dan babon kejar-kejaran, entah itu mereka ngejar apa, dan berkokok di sembarang tempat, di dekat tripod saya, sehingga mengganggu kelancaran pembelajaran daring dan menimbulkan suara bising ya. Nah, ini adalah penyebabnya, faktor penyebabnya berarti apa ini? Gangguan suara dan tingkah laku hewan, dalam hal ini adalah ayam. Solusinya mencari tempat, meet yang lebih tertutup, yaitu di dalam kantor. Dan Bapak Ibu guru itu saya minta untuk diam semua, supaya nggak mengganggu saya. Oke, demikianlah tentang cara mengerjakan LK 3.3 dan 3.4 yang harus saling sambung menyambung teman-teman. Untuk cara uploadnya LK 3.3 dan LK 3.4 itu di mana? Silahkan simak video ini berikutnya ya. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.